Oke, pada video kali ini saya akan ngejelasin tentang tugas. Jadi saya punya anak murid. Nah, ini dapat tugas kayak gini nih. Saya bikin video ini supaya anak murid saya ini biar lebih paham aja lagi gitu. Karena beberapa dia ada yang masih kurang paham. Mungkin kalau mau nanya langsung ke gurunya masih malu-malu gitu. Jadi dia nanya langsung. Jadi kita bikin aja dari cara bikin topologinya sampai konfigurasinya. Mungkin ini akan memakan banyak waktu, dan kalau memang terlalu banyak saya bikin beberapa part ya. Jadi insya Allah ini mudah dipahami dan detail untuk pembuatannya. Oke, langsung aja. Nah, di sini ada pakai Cisco Packet Tracer. Nanti teman-teman bisa pakai versi berapa aja. Kalau ini saya pakai versi yang terbaru. Kalau lihat dari topologinya, ini pakai router PT nih, PT router yang ini. Nah, bentar. Nah, yang ini kita bikin dua. Nah, kita bikin dua kayak gini. Ini nggak ada namanya ya, sengaja saya hilangin. Bisa kita tampilin biar ada namanya. Kita checklist, show. Nah, ini kan ada namanya. Kalau saya tadi saya hilangin. Kita adain namanya aja deh biar kalian nggak bingung. Setelah itu di sini ada dua switch. Lalu ada 3 buah komputer sama 1 access point. Nih access point yang wireless nih. Pilihnya paling yang ini, access point PT. Sebentar. Access pointnya yang mana tadi? Gambarnya ada di sini nih. Sebentar. Kita zoom dulu. Access pointnya PT kan. PT pakai yang ini, klik ke sini, kita taruh 2 buah laptop. Pertama kita bikin topologinya dulu kayak gini. Setelah itu kita sesuaikan dengan yang namanya portnya. Dari ini ke sini portnya FA0/0 sama /0 kita samain persis. Karena tugasnya kan kayak bikin ulang terus kita konfigurasi gitu. Terus ini 2, 3, 4. Oke. Nah, kita pakai kabel yang kalau sesama device kayak router sama router, komputer sama komputer, switch sama switch, itu biasanya menggunakan yang namanya kabel cross. Yang ini yang copper crossover atau kabel cross. Kita hubungkan yang FA0/0 sama 0. Nah, setelah itu kalau udah kita hubungkan pakai kabel strike nih. Kalau kabel cross tadi ada putus-putus kayak gini. Kabel strike itu yang ini. Kita hubungkan dari sini ke sini, pilih FA01. Terus ke tengah itu FA02. Kita lihat dulu gambarnya. Terus apa lagi nih? 3 ke bawah, 4 ke atas. FA03 pilih ke sini ke bawah. FA04. Gitu. Ini FA01/0 sama FA0/1 yang ini. Kalau kecepatan nanti kalian bisa di slow motion aja, kalau nggak di pause ya. Ini FA0/ kita lihat dulu 2. Oke, 2 ini ke sini. Nah, jadi ini topologinya kayak gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kalau untuk menghubungkan dari wireless ke laptop, kita perlu yang namanya NIC. NIC-nya tapi wireless. Di sini bisanya portnya ini kabel nih. Ya kan? Sedangkan kan ini pakai access point, dan access point ini di sini kita untuk menghubungkannya itu harus pakai wireless. Jadi kita matiin dulu komputernya nih. Kita buang. Nah, kita masukin yang ini nih. Ini namanya
wireless interface tuh. Jadi ini buat fungsinya nangkep sinyal untuk buat wireless. Kita masukin, kalau udah kita nyalain, otomatis dia terhubung sendiri. Nah kayak gitu ya teman-teman. Kalau udah di laptop yang satunya, ini kita keluarin dulu, kita klik laptop yang satunya, kita ke bawah, ini ada di menu fisikal ya, kita ke bawah aja, kita matiin ini ya, kita tarik, kita buang ke sini. Nah kita masukin wireless interface nya, kalau udah kita nyalain lagi, dia nanti secara otomatis akan menghubungkan dengan access point. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita tentukan dulu nih IP address-nya. Jadi IP address-nya itu di sini kan nggak ada IP address-nya nih, nggak ada ketentuannya. Kita bisa tentukan IP address itu sendiri. Jadi misalnya kita pakai yang sederhana dulu. Di sini 192.168.1. Kita pakai 0.0.1/30. Kenapa pakai /30? Nah, kalau kalian udah belajar subnetting, itu nanti akan paham. Gitu. Oh ya, sebelumnya kita ganti nama dulu ya. Ini kita ganti router 1, ini kita ganti router 2. Nah, kayak gini ya. Kenapa pakai /30? Karena /30 itu buat IP yang berjumlah 2. Di sini kan ada 2 nih, router sama router kan terhubung satu sama lain. Maka kita nggak perlu IP banyak-banyak. Kita perlunya cuma 2 IP, yaitu kita pakai /30. Kita copy aja. Nah, terus di sini kita paste, kita ganti jadi 2. Nah, udah kayak gitu ya. Jadi sekarang kita bikin IP-nya dulu nih. Semuanya kita kasih IP. Karena kan IP-nya bebas menentukan ya. Sekarang IP untuk router yang ini, router yang ini, untuk terhubung dengan semua komputer yang ada di sini, yang di sebelah kiri. Nah, kalau ini kan IP untuk dari router ke router nih, IP yang ini. Nah, IP ini tuh untuk komputer ke router sama router. Sekarang kita bikin IP yang terhubung untuk router sama si komputer. Kalau IP untuk routernya itu kita pakai yang simple aja ya, 192.168.1.1/24. Nah, routernya ini IP-nya 1.1. Nah, sekarang kita masukin IP address untuk si PC. Nah, ini bebas nih teman-teman, maunya kayak gimana. Kita copy dulu deh, biar gampang. Berarti di sini 1.2. Kenapa 1.2? Karena 1.1 kan udah kepake nih. Nah, 1.2 juga udah kepake, berarti di sini 1.3 dan seterusnya. 1.4. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita kasih IP yang untuk si wireless. Kita masukin karena 1.1. Tadi kan kalau kalian perhatikan nih, yang di sini kan 0 ya. Nah, terus karena 0 di sini udah kepake, kita terus bikin network baru. Berarti di sini 1. Karena 1 udah dipakai sama bagian yang ini. Nah, di sini nggak boleh sama nih. Kita bikin aja yang berbeda supaya lebih gampang pengalamatan IP address-nya. Berarti di sini kita pakainya 2. Gitu. Nah, kalau untuk wireless access point ini maunya pakai apa nih? Mau pakai static atau pakai DHCP? Sekarang kita coba pakai static dulu ya. Jadi untuk pengalamatan IP address itu ada 2. Ada yang namanya static, ada yang namanya dynamic. Kalau static itu kita menentukan IP address-nya sendiri nih, kayak gini nih. Gitu. Kita masukin IP address-nya sendiri. Nah, sekarang kita pakai static dulu aja. Kalau di DHCP itu atau dynamic itu kita dapat IP-nya otomatis dari mana? Dari router. 2.3. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Ini untuk bikin topologinya.
Oke. Mungkin segini dulu aja. Ini part untuk kita bikin topologi dan pengalamatan IP address-nya. Jadi nanti ada part untuk konfigurasi sama part bikin laporan di Word-nya kayak gini ya. Gitu. Jangan lupa kalian save. Di sini kita save dulu biar nggak lupa. Tugas anak kelasnya namanya Lucy. Tugas Lucy kita taruh desktop. Oke, dah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.